Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adam yang akan membawakan alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Di episode terakhir ini, yang mana hari ini sinetron Suci Dalam Cinta telah diberhentikan atau ditamatkan. Tapi sahabat-sahabat semua jangan bersedih, karena masih ada sinetron yang cukup menarik untuk menggantikan sinetron Suci Dalam Cinta, yaitu sinetron My Love My Enemy. Sebelum saya akan mengulas sinetron Suci Dalam Cinta di episode terakhir ini, ada baiknya sahabat-sahabat semua untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu, agar sahabat-sahabat semua bisa mendapatkan info-info tentang kesinetronan SCTV yang akan saya ulaskan di setiap episodenya. Baik sahabat semua, kita lanjut saja ke ceritanya. Kinan yang tidak terima rumahnya diteror akhirnya menyangka bahwa itu adalah perbuatan Ibu Melati dan ia pun mendatangi kantor Ibu Melati. Begitupun Ibu Melati sangat dikagetkan dengan kedatangan Kinan. Awalnya Ibu Melati tidak mengetahui bahwa itu adalah anak Ibu Sarita, namun Aska menjelaskan kepada Ibu Melati bahwa itu adalah Kinan, anak Ibu Sarita. Dalam obrolannya di situ Kinan menjelaskan tentang kejadian dulu bahwa ayahnya tidak bersalah. Dan di situ Kinan pun mengatakan bahwa Ibu Melati harus berhenti meneror keluarga Kinan. Tapi di situ Ibu Melati yang sangat kaget karena dia tidak merasa melakukan hal tersebut, akhirnya menyuruh Kinan keluar dari kantornya. Akhirnya di dalam kejadian itu membuat Ibu Melati tidak terima dan menambah sangat benci. Setelah kembali ke kantor, Kinan pun cukup dikejutkan dengan kabar bahwa mobil yang dibawa oleh kurirnya yang membawa sejumlah paket ternyata disabotase orang tak dikenal di jalan. Di situ para pemilik paket yang mendengar bahwa kabarnya paket mereka hilang akhirnya membuat kerusuhan di kantor. Suci yang sebagai asistennya Kinan tidak tega melihat Kinan yang berturut-turut pada hari itu mendapatkan kejutan-kejutan yang sangat menyedihkan. Suci pun berinisiatif untuk mendatangi Ibu Melati. Setelah mereka saling bertemu dan saling bertatap muka, di setiap sisi hati mereka mengatakan bahwa mereka tidak asing lagi, seperti yang telah lama saling mengenal. Mungkin itulah yang dinamakan ikatan darah. Namun sayang, setelah Suci menjelaskan bahwa dia adalah asistennya Kinan, Ibu Melati pun mendadak kaget. Dan Ibu Melati pun menyangka bahwa kedatangan Suci adalah suruhan Kinan. Walaupun Suci telah menjelaskan bahwa Suci ingin bicara dari hati ke hati, tetapi Ibu Melati yang merasa terfitnah oleh Kinan sangat tidak menyukai kedatangan Suci saat itu. Di sisi lain, Aksa yang berbalik mencari Sila akhirnya menemui Sila dan Rafa untuk mengajak bekerja sama menghancurkan Kinan. Di situ Aksa menyetujui kerjasama mereka, tapi Aksa juga memberikan syarat kepada Sila dan Rafa untuk bisa menghancurkan perusahaan Kinan hanya dengan waktu 1 bulan. Suci yang sangat kasihan melihat Kinan sepertinya terlihat lelah, akhirnya mengajak Kinan pulang. Tetapi saat dalam perjalanan mereka yang kala itu Suci yang membawa mobil tiba-tiba dikagetkan dengan rombongan motor yang menyuruh mereka turun dan berhenti. Akhirnya Kinan pun turun dan terjadilah pertarungan yang menyebabkan pengeroyokan terhadap Kinan. Namun di situ terlihat ada seseorang yang membantu membereskan mereka-mereka yang ingin menghabisi Kinan. Ternyata itu adalah Nikita, teman lama Kinan. Dan akhirnya Kinan mengajak pulang Nikita ke rumahnya. Di sisi lain, Rafa pun semakin tersingkir oleh Aksa yang telah masuk ke dalam perusahaannya itu. Terlihat saat Aksa ingin meminta ruangan untuk dirinya, tetapi dia menginginkan ruangan yang saat ini masih menjadi ruangan Rafa. Dan di situ pun dia mengatakan bahwa dia adalah bisa dibilang pemilik perusahaan itu. Setelah itu Aksa tidak sengaja melihat Suci yang akan berangkat ke kantor mengalami kecelakaan.
dan dia pun membawa Suci ke dalam mobilnya untuk mengajak Suci ke rumah sakit. Di situ Kinan yang semakin terpuruk karena karyawannya telah banyak mengundurkan diri dan sangat kaget mengetahui bahwa Aksa telah bergabung ke perusahaannya Sheila. Dua musuh besarnya tersebut ternyata kini telah bergabung dan semakin kuat, dan Kinan pun ingin mendatangi kantor Rafa. Setelah Aksa mengantarkan Suci ke rumah sakit, tidak sengaja bertemu dengan omanya, sehingga Aksa pun mengajak pulang omanya tersebut. Tetapi omanya tersebut cukup dikagetkan dengan sebuah kalung yang sama persis milik dirinya ada di dalam mobil Aksa. Dengan berat hati walaupun takut omanya marah, Aksa pun mengatakan bahwa dia tadi telah membawa Suci. Di situ pula Ibu Melati mengingat saat-saat pertama kali bertemu dengan Suci bahwa Suci bukanlah orang asing bagi dia. Dan benar, Suci adalah cucunya yang dulu pernah hilang. Akhirnya Ibu Melati pun mengajak Aksa untuk mendatangi Suci. Akhirnya tibalah Ibu Melati ke kantornya Kinan dan bertanya kepada Suci dapat dari manakah dia kalung tersebut. Suci pun menjelaskan dengan jujur dan akhirnya Ibu Melati mengatakan bahwa Suci adalah cucunya yang pernah hilang karena kalung itu melambangkan keluarga besar mereka. Di situ yang menyaksikan sesuatu yang kebetulan ini sangat membuat mereka semua terkejut termasuk Aksa. Akhirnya Suci pun dibawa pulang oleh Nenek Melati. Dan setelah itu Aksa pun membatalkan kerjasamanya dengan perusahaan Rafa dengan alasan bahwa omanya telah menemukan cucu. Alasan itu tidak masuk akal bagi Sheila dan Sheila pun menanyakan siapakah cucu Ibu Melati tersebut. Ternyata Sheila pun sangat kaget setelah mengetahui cucu Ibu Melati ternyata adalah Suci. Di sisi lain, Tarjo yang masih cukup dendam terhadap Sheila akhirnya menemui Sheila. Dia mengungkit tentang kematian Almira. Di situ Tarjo pun memerah Sheila untuk mendapatkan uang. Tapi di situ Sheila lebih licik daripada Tarjo dan membalikan fakta sehingga membuat Tarjo sangat terlihat bodoh kala itu. Di situ juga terlihat sebuah perdamaian bahwa Ibu Melati telah salah menyangka kepada Ibu Sarita dan meminta maaf kepada keluarga Ibu Sarita. Akhirnya kebahagiaan pun terkumpul sudah walaupun dengan jalan yang tidak mudah karena sebelumnya mereka saling siku dan menyalahkan untuk sebuah kebenaran. Namun tetapi di tengah kebahagiaan mereka, Kinan pun dikejutkan dengan seseorang yang telah masuk dan mengendap-endap di rumahnya. Namun Kinan yang cukup sigap akhirnya dapat melumpuhkan orang tersebut. Namun betapa kagetnya orang tersebut adalah Tarjo. Dan Kinan pun mencari tahu apakah dia telah melakukan kejahatan sehingga membuat Almira celaka. Tarjo pun mengakui bahwa semua itu adalah suruhan dari Sheila. Akhirnya Sheila pun diseret ke penjara. Oke sahabat semua, cukup sekian alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta yang pernah hadir dan pernah menjadi sinetron kesayangan Anda semua. Terima kasih telah menonton channel saya dalam sinetron Suci Dalam Cinta. Saya Adam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.